Halo semuanya, tahukah kalian apa itu makhluk hidup? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, kelas 3 SD MI dengan kompetisi dasar dan indikator, yaitu poin 3.1 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, dalam hal ini makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dan poin 4.1 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan dalam hal ini makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Lalu indikatornya poin 3.1.1 menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup, dan yang terakhir poin 4.1.1 yaitu menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan suatu organisme ciptaan Tuhan yang dapat melaksanakan segala aktivitas kehidupan. Makhluk hidup ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, kalian dapat perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap menggunakan kaki. Dan yang paling bawah ada ikan dan cicak sama-sama membutuhkan makanan. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar kucing dan anjing sama-sama mengalami pertumbuhan. Lalu perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar cicak bernapas menggunakan paru-paru, lalu ikan bernapas menggunakan insang. Selanjutnya catatlah ciri-ciri makhluk hidup di bawah ini. Yang pertama ada bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan menggunakan kaki, sayap, sirip, dan lain-lain. Yang kedua bernapas. Makhluk hidup bernapas menggunakan paru-paru, kulit, insang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini bertambah tinggi dan besar suatu makhluk hidup. Yang keempat yaitu bereproduksi. Bereproduksi sering disebut dengan berkembang biak. Berkembang biak ini terdiri dari beranak atau yang biasa disebut dengan vivipar. Yang kedua bertelur yang biasa disebut ovipar. Lalu ada vegetatif dan lain-lain. Yang kelima yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Yang pertama ada karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan segala. Yang keenam yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Ada mimikri, autotomi, kamuflase, dan lain-lain. Yang ketujuh ada peka terhadap rangsang. Yang pertama yaitu peka terhadap cahaya, yang kedua peka terhadap suhu, yang ketiga peka terhadap sentuhan, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa sering disebut dengan ekskresi. Ekskresi tumbuhan yaitu pada stomata, sedangkan ekskresi pada hewan melalui anus, dan lain-lain. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu ikan, cicak, kucing, dan anjing merupakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yaitu dapat bergerak, bernapas, membutuhkan makan dan minum, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan lain-lain. Nah, pada intinya, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, memiliki ciri-ciri atau karakteristiknya masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, terima kasih karena telah menyaksikan. Apakah kamu memiliki pertanyaan? Jika iya, kamu dapat menghubungi kontak yang ada pada slide.